Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mengalahkan maut. Dan waktu Engkau berkata, sudah selesai. Kami percaya kami milik kepunyaan-Mu untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dengan penuh keberanian. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan selama-lamanya baik. Kasih setia-Mu gak berhingga. Kasih setia-Mu hadir di setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Buat setiap hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kau pribadi yang nyata, Kau pribadi yang berkuasa, Kau pribadi yang hadir semakin kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, siang hari ini. Berbicara buat setiap kami umat-Mu. Kami datang karena kami butuh tuntunan-Mu. Kami datang karena kami butuh kebenaran-Mu yang sanggup menuntun kehidupan kami. Gak ada lagi yang bisa tolong kami. Gak ada lagi yang sanggup menolong kehidupan kami selain dan satu-satunya hanya firman-Mu yang menolong kami. Terima kasih biar pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu. Dan untuk seterusnya kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih menit-menit ke depan. Kami percaya dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan menolong kami, menelaah, mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan waktu kami. Kami fokus menaruh perhatian kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom. Saya juga mengucapkan shalom buat Bapak Ibu yang ada di ruang virtual Zoom ya pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya juga lama gak ketemu Pak Dev ya. Akhirnya bisa ketemu di sini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu. Oke, sekali lagi shalom. Banyak Bapak Ibu pagi hari ini siap dengarkan firman, amin. Oke, hari ini saya ingin sharing hal yang simple banget ya. Hal yang sederhana saya beri judul alasan mengucap syukur. Oke, sekali lagi bisa ucapkan sama-sama 2, 3. Pertanyaan yang sederhana namun biasanya sulit untuk dijawab. Ya, karena orang Kristen itu biasanya gampang jawab pertanyaan sulit. Tapi sulit banget jawab pertanyaan gampang. Setuju Bapak Ibu ya? Ya, orang Kristen biasanya sulit banget jawab pertanyaan gampang. Tapi gampang banget jawab pertanyaan sulit. Pokoknya yang sulit-sulit Tuhan gak perlu jawab, kita biasanya paling jago jawab. Sementara yang gampang-gampang, kita susah jawabnya Bapak. Pertanyaan saya pagi hari ini, apa alasan kita mengucap syukur? Pasti jawaban yang pertama saya yakin, karena Tuhan baik. Setuju? Setuju ya? Ya, makanya ada lagu sebab Tuhan baik ya. Sebab Tuhan baik, itu kan? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengantar Bapak Ibu melihat beberapa ayat penting ya pagi hari ini, saya mau letakkan dulu hal yang sederhana supaya kita memahami dengan baik. Tahu nggak? Karena persoalan Kristen hari ini, persoalannya selalu di cara pandang dan jarak pandang. Ya, ya. Persoalan orang Kristen hari ini mulai dari zaman perjanjian lama jadi Kristen sampai perjanjian baru. Selalu persoalannya di cara pandang sama jarak pandang. Biasanya yang kita suka komplain-komplain cuma 2 itu ibu-ibu. Ya, kalau cara pandangnya nggak salah, pasti cara pandangnya jarak pandangnya salah. Kalau jarak pandangnya udah benar, biasanya jarak pandangnya yang keliru. Atau sebaliknya, kalau jarak pandangnya udah benar, biasanya cara pandangnya suka salah.
Nah hari ini ibu-ibu, bapak-ibu, oke, kita akan sama-sama melihat ya satu bagian dulu dari firman Tuhan dan besar kemungkinan cuma 3 ayat dan kita selesai ya. Biasanya gak perlu banyak ayat ya, karena banyak ayat banyak lupa. ya, biasanya gitu ya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kitab 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Oke. Bapak Ibu bisa lihat dari layar di depan ya. Buat yang ada di ruang virtual Zoom, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau melihat di 2 Tesalonika 1 ayat 3 di depan. Kami apa? Wajib selalu sampai situ. Bu, saya mau tanya, kira-kira kalau kita baca ayat ini sebenarnya cukup nggak kalau sampai ayat ini bilang ini? Kami wajib mengucap syukur. Udah cukup nggak? Cukup ya? Cukup nggak? Atau saya baca, kami selalu mengucap syukur. Nggak butuh ada kata wajib. Udah cukup ya? Cukup ya? Nggak cukup ya ibu-ibu? Kalau saya bilang, kita selalu mengucap syukur. Cukup nggak? Nggak usah pakai kata wajib. Nggak cukup ya? Atau cukup ya? Atau saya baca, kita semua di ruangan ini wajib mengucap syukur. Enggak ya? Nah yang menarik di ayat ini, ternyata ngucap syukur itu bukan cuma selalu tapi wajib. Bukan cuma wajib tapi selalu. Halo? Tuh, saya suka banget gestur ibu-ibu bacanya. Selalu wajib. Bagus banget tuh dari sini ya. Yang Zoom pasti nggak kelihatan. Saya kasih tahu yang di Zoom ya. Saya senang banget gesturnya. Kami wajib. Selalu wajib. Nah apa yang menarik dari ayat-ayat ini? Ternyata gini, mengucap syukur itu bukan cuma sekedar wajib. Tapi selalu. Mengucap syukur itu ternyata bukan cuma sekedar selalu. Tapi wajib. Makanya di ayat ini ngucap syukur itu pakai 2 kata jedahnya. Sebelum kami mengucap syukur, selalu ada 2 kata yang namanya wajib. Selalu. Pertanyaannya lagi, apa alasan kita mengucap syukur? Ntar lagi. Karena gini, kita itu gampang kalau nyanyi. Apalagi lagunya bagus, worship leadernya kayak Pak Dev gitu. Aduh nyanyinya bagus banget. Ku mau selalu bersyukur. Waduh. Ya, setiap lagu itu kalau dinyanyikan sama jemaat. Aduh. Pak, Bu, yang hadirat Tuhan masih di luar langsung mendadak di dalam. Waduh, apalagi worship leadernya bilang overtone. Wah, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Nah Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya mau tunjukkan dulu beberapa ayat penting. Ternyata gini, ngucap syukur itu punya sifat wajib selalu wajib. Jadi alasan apapun Anda diwajibkan dan kudu selalu. Oke, ayat ini dulu. Nanti habis ini saya tunjukkan beberapa hal lagi. Yuk, kita lihat lagi. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Pasal yang sama, kitab yang sama, pasal berikutnya. Tuh, yang pertama wajib selalu. Yang kedua apa? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah dan seterusnya. Jadi Pak Bu dengar baik-baik, lihat ke depan. Kalau yang ayat sebelumnya bilang gini, wajib selalu. Ayat ini lagi bilang harus selalu. Paham Bapak Ibu?
Bapak Ibu percaya nggak? Setiap ada janji pasti ada perintah. Halo? Ulang. Setiap ada janji pasti ada yang Bapak Ibu suka aminkan yang mana? Janjimu seperti fajar pagi hari. Bapak Ibu tahu nggak ayat yang bilang ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua, coba, mana yang janji, mana yang perintah? Atau semuanya janji? Carilah dahulu, itu perintah. Semua ditambahkan itu janji. Artinya gini Pak Bu, kalau Anda ingin mengalami semua janji Tuhan, Anda juga harus mengalami semua perintah Tuhan. Oh, saya ulang ya pelan-pelan ya. Kelihatannya udah mulai ngerti arah tujuan saya. Ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini, Pak, Bu, dengar baik-baik. Jangan kecanduan janji. Oh. Jangan jadi orang Kristen pada saat pendeta khotbah kayak gini, begitu pendeta ucapkan janji. Gila itu. Aminnya itu bergema. Amin. 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 Ya begitu pendeta atau firman Tuhan lagi menantang ikuti perintah. Ntar dulu. Saya berdoa komunitas di tempat ini gini. Kita percaya janjinya, tapi kita lakukan perintahnya. Karena tidak mungkin ada janji yang lahir tanpa perintah. Gak ada, Bu. Gak ada, Pak. Gak ada. Jadi kalau Anda dan saya berkata gini, janji Tuhan ya dan amin, berarti perintah Tuhan juga iya dan amin. Halo? Kalau kemudian kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berkati bisnisku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati pernikahanku, Tuhan berkati dompetku, Tuhan berganti pelayananku, Tuhan berkati semuanya. Berarti perintah yang sama. Ada di semua area-area yang saya ucapkan tadi. Amin. Saya beri contoh. Ibu-ibu kalau anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu pingin beli rumah. Lalu dia KPR ke bank. Oke? Kira-kira kapan dia bisa menikmati rumah itu? Waktu dia bayar KPR-nya sembari dia tinggal di rumahnya. Setuju? Artinya apa? Anda baru akan benar-benar menikmati semua janji bahwa itu akan jadi milik Anda. Kalau ada klausal, ada perintah yang Anda lakukan. Saya berdoa, Bu, Pak, saya titip pesan. Jangan jadi Kristen yang ucapkan janji-janji toh iya dan amin tapi gak lakukan perintah. Maafkan saya. Kalau enggak, Anda bakal bikin repot Tuhan. Kenapa ibu-ibu? Ada banyak orang Kristen hari ini, Pak, Bu, baru ngalamin kesulitan sedikit terhadap sebuah janji. Komplain. Hari ini, mari kita akan lihat. Apa sih alasan kita mesti mengucap syukur? Tapi saya mau garis bawahi dulu bahwa gini. Kita harusnya jadi orang Kristen yang cinta pada janjinya, tapi suka juga pada perintahnya. Oh enggak, berbahaya. Berbahaya. Oke, yang Tuhan siapkan apa? Janji dong. Yang mesti kita lakukan apa? Perintah. Anda gak usah bikin janji sama Tuhan. Karena sesering Anda berjanji, sesering itu kita langgar. Janji itu udah selesai. Dia udah selesaikan di atas kayu salib. Udah selesai semua. Janji itu udah dibayar lunas. Di semua area kehidupan Bapak Ibu. Nggak usah Anda bayar. Anda cuma taat pada perintah. Paham Bapak Ibu?
Nah sekarang, yuk, apa alasan kita ngucap syukur kalau sampai Alkitab berkata gini, saya harus selalu ngucap syukur, saya wajib selalu ngucap syukur. Ada 3 alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, ayat hafalan ya. Bapak Ibu, setuju ya? Ya, ayat hafalan. Dihafal banget yang gini-gini ya. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu baca ayat ini, muncul 3 arti. Ayat yang singkat ini loh. Ada 3 arti yang ada di dalam ayat ini. Saya mau pelan-pelan Bapak Ibu. Lihat, saya mulai dengan kata gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ternyata ayat ini kalau kita diminta apa alasan saya dan saudara, ibu-ibu, bapak ibu mengucap syukur? Alasan yang pertama di sini dikatakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya gini, mengucap syukur itu nggak kenal musim. Tahu segala hal? Segala hal, tahu? Semua hal. Berarti waktu musim diberkati, musim ditinggikan, musim direndahkan, musim gak punya apa-apa, musim punya apa-apa. Tahu gak Bapak Ibu, penyakit orang Kristen hari ini lupa diri. Loh, wah, waktu susah. Kalaku cari damai, lagunya itu. Ya. Pak, Bu, dengar baik-baik. Waktu ayat ini mencatat mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya gini, kita diminta untuk mengucap syukur itu dalam segala musim, segala situasi, segala keadaan, segala peristiwa, segala kondisi. Kalau Anda hanya bisa mengucap syukur pada kondisi yang baik, berarti Tuhanmu kondisi. Kalau ibu-ibu, bapak-ibu hanya bisa mengucap syukur dalam kondisi peristiwa, keadaan, kenyataan lagi baik, berarti Tuhanmu yang Anda angkat tangan, Anda sembah pagi hari ini bukan Yesus Kristus. Ini peristiwa. Kenapa ibu-ibu? Tahu kenapa bapak-ibu? Karena kalau peristiwanya lagi baik. Ku angkat hati. Gampang kata hati. Kenapa? Kenapa kita gampang ngucap syukur, Pak, Bu? Kenapa? Karena peristiwa atau keadaan, kondisi apa yang kita doakan sesuai dengan yang Tuhan beri. Berarti Tuhanmu adalah doa yang dijawab. Berarti waktu berdoa Tuhan belum jawab doamu. Tuhan belum jawab doa kita. Masih mengucap syukur ibu-ibu? Jadi kalau kita mengucap syukur karena sebuah peristiwa, kita mengucap syukur karena sebuah keadaan, kita mengucap syukur karena doa saya dijawab, kita mengucap syukur karena apa yang saya rindukan terjadi, saya mengucap syukur karena alasan-alasan yang tadi. Berarti besar kemungkinan. Kita lagi menyembah peristiwa. Kita lagi menyembah keadaan. Kita lagi menyembah situasi. Bapak Ibu tahu, justru harus kondisi paling rapuh. Tuhan hadir paling kuat. Saya ulang. Kondisi kita yang paling rapuh. Itu adalah justru kondisi Tuhan hadir paling. Nah pertanyaannya gini Pak, Bu. Waktu keadaan gak sesuai dengan yang kita harapkan.
kita selalu cari kambing hitam. Kita ketemu kambing hitam, kambing beneran yang udah hitam, kita kambingkan dia. Kita seringkali cari orang yang kita persalahkan. Kita seringkali jadi orang Kristen yang selalu, kalau kita gak persalahkan keadaan karena keadaan sudah terjadi, yang kita persalahkan selalu orang yang layak kita persalahkan. Tapi Ibu tahu gak? Yesus itu saking dia melatih kehidupan yang ngucap syukur. Sampai ini. Di Alkitab itu semua aktivitas mengucap syukur selalu multiplikasi blessing. Selalu memultiplikasikan berkat. Bahkan seluruh aktivitas mengucap syukur di Alkitab itu multiplikasi supranatural blessing. Bawa bukti, Bapak Ibu. Masih ingat 5 roti dan 2 ekor ikan? Masih ingat? Yesus diperhadapkan dengan sebuah keadaan fakta. Hari sudah gelap. Mereka harus diberi makan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yesus berkata sederhana, cari di sekitar sini atau cari di kelompok ini, ada nggak yang bawa sesuatu? Lalu kemudian murid-muridnya menyodorkan seorang anak kecil tanpa nama. Berikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Anda tahu apa aktivitas Yesus pertama kali setelah dia terima? Dia langsung bagi? No. Ini jangan lupa. Begitu Anda terima berkat, berhati-hatilah. Cepat-cepat tengadah ke langit. Oh, ini bahayanya kita. Begitu kita terima berkat. Tunggu. Yesus enggak. Begitu kita terima berkat, Pak, Bu. Begitu Yesus terima sesuatu yang cuma 5 roti 2 ekor ikan. Aktivitas pertama yang dia buat. Ada ke langit. Dan doanya sederhana. Aku mengucap syukur pada Bapa. Bapak Ibu lihat. 5 roti 2 ekor ikan. Bukan cuma membuat mereka makan sampai kenyang. Tapi sisa 12 baku. Pantas saja orang-orang yang aktivitas hariannya itu. Pak, Bu, dengar baik-baik. Iblis sedang tunggu Anda salah ucap. Saya ulang ya. Iblis itu sedang tunggu Anda itu salah ucap di rumah. Terhadap suamimu. Iblis sedang tunggu Anda itu salah ucap terhadap anakmu. Iblis itu lagi tunggu Anda salah ucap dari perkataan-perkataan Anda yang tidak membangun. Dia lagi tunggu itu. Begitu Anda ucapkan, jadilah sesuai dengan apa yang Anda katakan. Kenapa? Karena sifat doa di Alkitab, doa itu akumulasi. Tahu arti akumulasi? Bu, berdoa hari ini, itu nabur. Berdoa hari ini, itu tanam benih. Biasanya benih itu 10 tahun berselang, 5 tahun berselang, 5 bulan berselang. Gak langsung, tapi akumulasi. Sama perkataan itu gini, begitu Anda salah ucap, iblis tunggu itu. Makanya biasakan ucap syukur, Bu. Oke? Ucap syukur, karena gini, begitu kita salah ucap terhadap situasi, terhadap keadaan, saya pastikan, Tuhan sulit memerintah keadaan itu. Karena Anda sedang berseberangan dengan dia. Karena mengucap syukur dalam segala hal yang kita baca tadi, itu artinya gini, kenapa Tuhan minta saya mengucap syukur dalam segala hal? Simple, berarti gini, waktu saya mengucap syukur dalam keadaan gak baik sekalipun, berarti saya di pihak Tuhan. Sekalipun keadaan gak baik loh Ibu. Sekalipun kondisi gak mendukung saya loh. Sekalipun situasi gak sesuai seperti yang saya harapkan. Tapi waktu saya melatih diri saya mengucap syukur dalam segala hal. Berarti saya lagi kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, saya lagi di pihak Tuhan, makanya saya mengucap syukur. Oke? Bapak Ibu tahu arti mengucap syukur? Syukur yang diucapkan. Itu mengucap syukur. No? Mungkin Bapak Ibu bilang gini, tapi kalau saya itu ngomel-ngomel gak di mulut loh, dalam hati. Itu persungutan namanya. Halo? Ulang ya. Bahasa asli persungutan itu bukan ngomel-ngomel sampai orang lain dengar. Bukan.
Persungutan itu bahasa asli Alkitab ini nih. Pak Yo nggak tahu, Bu Linda nggak tahu, Pak Dev nggak tahu, nggak ada orang yang tahu. Tapi gini, ada aktivitas di batin saya itu. Saya ngomel-ngomel di batin. Itu persungutan di mata Tuhan. Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu nggak? Tapi kalau ketemu shalom loh. Hah? Oh? Loh, di mulut ini nggak kelihatan loh. Nggak ngomong loh. Tapi begitu di aktivitas batin Anda, itu persungutan Allah. Kenapa Tuhan minta mengucap syukur dalam segala hal? Karena artinya gini, mengucap syukur itu nggak kenal musim. Mau musim menanam, mau musim menabur, ucap syukur. Mau musim menuai, mengucap syukur. Mau musim menangis, mengucap syukur. Mau musim tertawa, ucap syukur. Dalam segala hal. Amin. Coba pagi hari ini. Waktu Anda terbiasa mengucap syukur, Bapak Ibu. Anda itu sedang merapatkan, mendekatkan diri Anda dengan mujizat. Ini. Mungkin waktu Anda berdoa, Anda udah gak bisa mengucapkan sesuatu. Tapi coba latih diri Anda, mulut Anda itu selalu memperkatakan janji Tuhan dan perintahnya. Anda ucapkan berulang-ulang, nanti lihat. Anda mendekatkan diri pada mujizat dan berkat. Makanya gini, orang-orang yang terbiasa ngomel, orang-orang yang terbiasa komplain, orang-orang yang terbiasa susah ngucap syukur, itu menjauhkan diri dari mujizat. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau Anda konseling orang, ada orang Kristen yang rajin doa sudah. Rajin puasa, apalagi. Rajin memberi, kurang satu, kurang rajin bersyukur. Nah, perpuluhan, udah. Persembahan, udah. Semua udah. Mau perpuluhan, persembahan, apalah. Udah semua. Masalahnya gini, kurang bersyukur. Ibu tahu nggak, waktu kita bersyukur, keadaan sedang nggak baik mungkin. Tapi keadaan kita makin baik. Keadaan di luar kita nggak baik. Tapi keadaan di dalam kita makin baik. Itu kalau kita ngucap syukur. Jadi jangan pernah bermimpi terlebih dahulu bahwa gini, waktu saya ngucap syukur keadaan di luar baik. Oh, enggak. Tujuan saya ngucap syukur hal yang pertama itu karena dalam segala musim, segala keadaan, waktu saya ngucap syukur bukan untuk mengubah keadaan di luar saya. Bukan. Mengucap syukur itu akan membuat keadaan saya lebih baik loh. Bukan keadaan di luar jadi lebih baik, bukan. Makanya gini, orang jadi susah mengucap syukur kenapa? Karena waktu dia mengucap syukur, keadaan di luar belum terjadi. Keadaan di luar belum berubah, keadaan di luar gak sesuai dengan yang diharapkan. Karena memang tujuan Tuhan mengucap syukur itu bukan mengubah yang di luar, bukan. Waktu saya mengucap syukur, itu membuat keadaan roh saya, jiwa saya, tubuh saya makin baik, makin sehat. Ibu-ibu pernah kumpul-kumpul, terus ketemu dengan teman yang sejak awal ketemu sampai pulang, ngomel terus. Betah? Pokoknya sejak dia shalom tok yang baik. Shalom. Itu setelah kata shalom selesai, sampai pulang. Yang isinya pokoknya komplit. Ada yang betah ibu kumpul? Ada ya? Kenapa? Karena memang orang yang suka komplain, orang yang suka bersungut-sungut itu selalu membawa kita tak punya ketenangan dan kedamaian. Setuju Bapak Ibu? Jadi yang pertama, di ayat yang tadi bisa kembali. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kenapa Tuhan minta kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena yang pertama, karena mengucap syukur tidak mengenal musim. Tahu dalam segala hal? Berarti hal yang baik? Oke, hal yang gak baik? Oke, hal yang menyenangkan? Hal yang gak menyenangkan? Ucap syukur.
Amin Bapak Ibu. Yang kedua, masih di ayat yang sama, coba. Saya mau baca lagi kalimat pembukanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa Tuhan minta kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena dalam segala hal ada Tuhan. Itu maksudnya. Kan gak lucu Pak Bu. Dia suruh kita mengucap syukur, tapi dia gak ada di situ. Artinya apa? Orang yang mengucap syukur, itu selalu percaya semua yang terjadi dalam kendali Tuhan. Oh, Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang senang banget mengendalikan banyak hal, termasuk hidup kita. Makanya di ayat ini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Dalam segala hal itu Tuhan ada. Dalam segala hal itu ada dalam kendali Tuhan. Mau keadaan apapun yang sedang terjadi. Amin Bapak Ibu. Coba, saat kapan kita mulai meragukan Tuhan? Saat kapan? Saat doa kita nggak dijawab kan? Saat kapan kita mulai meragukan Tuhan? Saat yang kita harapkan nggak terjadi bukan? Saat kapan kita meragukan Tuhan? Saat semua hal yang kita rindukan, kita inginkan, kita mau, itu nggak sesuai, nggak sepihak dengan kita. Oh. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Hari-hari ini, keadaan makin sulit loh. Tahu berita yang lagi beredar sekarang? PT Sritex itu, tahu? Yang di Solo. Istri saya orang Solo, jadi waktu zaman dulu setiap pulang itu pulangnya ke kampung halaman di kota Solo. Itu perusahaan tekstil terbesar. Itu karyawannya puluhan ribu, kokoh puluhan tahun, ambruk di hari ini. Siapa yang menyangka Bapak Ibu? Saya diundang satu persekutuan, saya nggak perlu sebutkan namanya. Itu Bapak Ibu, saya tiba di persekutuan itu. Itu pabrik yang ngimpor jersey Barcelona, Juventus. Itu ternyata itu pabriknya orang Indonesia yang kirim ke Inggris, yang kirim ke Italia. Jadi pemain-pemain sepak bola dunia yang lagi pakai kaos itu yang kita lagi nonton di TV itu belinya di Indonesia. Saya jalan ke pabriknya itu Pak Bu, saya diundang pelayanan. Lihat, itu dari luar kelihatannya kecil. Begitu masuk, itu semuanya peralatan canggih. Ya, itu karyawannya cuma tinggal pasang, tinggal nunggu, selesai. Dalam sehari itu puluhan ribu berhasil cetak. Bapak Ibu tahu nggak? Orangnya ngomong sama saya. Dulu Pak, kami tangani sekitar 3-5 klub. Sekarang tinggal 2. Keadaan susah Pak. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Berat loh hari-hari ini. Ya, ada. Ini berita-berita terbaru lagi kan Pak Bu. Pertamina. Ya. Kata teman saya, zaman dulu Yesus rubah air jadi anggur. Zaman sekarang Pertalite dioplos jadi Pertamax katanya. Ya. Bapak Ibu tahu nggak? Ada banyak kejadian-kejadian dalam hidup ini yang itu di luar kendali kita. Bapak Ibu bayangkan gaji puluhan M, sebulan itu M-an sampai 5 M gajinya Pak Bu, masih tetap korup. Bapak Ibu tahu nggak keadaan-keadaan ini? Ini Pak Bu, orang itu kalau nggak punya roh mengucap syukur, semuanya dia mau. Halo? Orang itu, kita ini semua termasuk saya. Itu kalau nggak punya spirit, cukup mengucap syukur. Pak, Bu, dengar baik-baik. Selama Yesus nggak cukup buat Anda, semuanya jadi nggak cukup buat Anda. Oh. Selama Yesus itu nggak cukup buat Anda. Selama Yesus belum cukup buat kita, semuanya yang ditawarkan pasti nggak cukup. Makanya gini, pelayanan itu harusnya dari puas, bukan cari puas.
Kalau saya puas, bukan saya cari puas. Bukan Pak, Bu. Sama beribadah itu dari puas, bukan cari puas. Karena kalau kita puas di dalam Tuhan, kita jadi terbiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali dalam segala hal. Apa yang terakhir? Apa yang ketiga? Yuk, di ayat yang sama. Yang ketiga. Lihat, sekali lagi. Bolehkah Bapak Ibu baca sekali lagi di ayat ini sampai tuntas? Ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sebagai penutup. Bapak Ibu lihat kalimat sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke? Sebelum saya masuk poin ketiga, saya mau tekankan ini dulu Pak. Ternyata gini, orang yang mengucap syukur itu lagi menghidupi kehendak Tuhan. Makanya gini, orang yang mengucap syukur gampang dituntun sama Tuhan. Orang yang mengucap syukur, kebuntuan di depan mata, terurai di depan mata. Orang yang belajar mengucap syukur itu gini, dia tahu ini sulit, tiba-tiba dapat kasih karunia. Yang sulit jadi gampang, yang sukar jadi mudah. Nah itu sebabnya Bapak Ibu dengar baik-baik. Kenapa yang ketiga Tuhan minta kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena dalam segala hal ada kesulitan. Pasti gak enak buat kita. Tahu apa alasan Tuhan bilang mengucap syukur? Karena memang kesulitan ada di banyak hal. Kalau kesulitan gak ada di semua hal, besar kemungkinan kesulitan ada di banyak hal. Saya ulang ya. Pak, kesulitan gak mungkin ada di semua hal. Oke, besar kemungkinan. Kalau kesulitan gak ada di semua hal, berarti kesulitan besar kemungkinan ada di banyak hal. Tuhan suruh mengucap syukur. Kenapa dalam segala hal? Karena sejak awal Tuhan tahu. Kesulitan akan selalu hadir di banyak hal kehidupan kita. Saya titip pesan, ibu-ibu, mari di hari-hari yang sulit ini. Ucap syukurlah. Anda pikir gereja makin sulit? Termasuk makin sulit sekarang. Ya, saya dengar curhatan banyak gembala loh. Makin susah loh. Makin sulit. Pelayanan juga makin sulit. Keadaan-keadaan di luar kita makin sulit, makin susah Bapak Ibu. Mari terbiasa mengucap syukur. Saya cuma mau titip pesan hari-hari ini. Hati-hati ya. Hati-hati lihat ulang-ulang apa yang nanti keluar dari mulut Anda. Hati-hati. Tolong timbang ulang-ulang ya. Nanti gini Pak Bu dengar. Kalau Anda salah ucap, Anda jangan salahkan Tuhan atau keadaan atau situasi yang terjadi sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Karena siapa yang perintahkan? Mulut kita. Bukan Tuhan. Ulang ya. Jadi kalau kita salah ucap, kita ngomong sembarangan, kita memperkatakan seenaknya sendiri untuk muas-muasin emosi kita salah ucap. Bapak Ibu dengar baik-baik, saya cuma mau titip pesan dari mimbar ini. Kalau ada apa yang Anda ucapkan, terjadi. Berarti gini, memang itu yang Anda harapkan. Oh tapi saya gak berharap kayak gitu. Loh, Alkitab kan bilang, apa yang meluncur di mulut datang dari? Bapak Ibu bilang, habis Pak saya kilaf. Kilaf kok ulang-ulang? Loh, ada yang kilaf ulang-ulang loh. Pokoknya setiap dia marah, kalimat itu terus yang keluar. Sekali marah, itu. 2 kali marah, itu. Sampai marah berulang-ulang. Kalimat yang sama diulang-ulang. Terus dia bilang kilaf. Halo? Mana ada kilaf diulang-ulang Pak Bu? Berarti dia sedang mengimani apa yang dia ucapkan berulang-ulang. Dan Alkitab bilang, apa yang Anda gemakan berulang-ulang, Anda akan memakan buahnya. Loh? Tapi hari ini kita ganti. Penuhi mulut kita, bibir kita dengan ucapan syukur. Karena waktu kita mengucap syukur, keadaan belum baik. Roh kita makin baik. Waktu kita mengucap syukur, situasi belum seperti yang kita harapkan. Di tubuh jiwa roh kita, itu makin matang, makin bugar, makin sehat. Anda lihat kemenangan di depan mata. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa, benaran ini bisa menolong kehidupan kita.
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ya. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu sebentar. Kasih. Makasih. Yes. Kasih Tuhan.